Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan video dengan materi yang berjudul ayat-ayat Alkitab Bible yang dijadikan dasar ketuhanan Yesus dan ayat-ayat penyangkalnya. Setiap pernyataan dalam video ini berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab Bible dan kami selalu sampaikan referensinya. Dalam Islam, Al-Quran sudah cukup menjelaskan akan segala sesuatu. Setiap muslim diwajibkan untuk mempelajarinya dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin pemahamannya. Sedangkan ilmu teologi Islam yang berasal dari para cendekiawan atau akademisi muslim, jika ada konsep atau teorinya yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sangat mudah umat Islam menyesatkannya. Sedangkan teologi Kristen terus berkembang berubah selama hampir 1 abad. Sejak bapak-bapak gereja awal hingga bapak gereja terakhir, Theophanes, abad ke-9, mereka adalah teolog-teolog dan pujangga-pujangga Kristen, peletak landasan intelektual dan doktrinal kekristenan. Setelah konsep-konsep doktrinal ditetapkan, tugas apologis Kristen lah yang pontang-panting untuk menyampaikan dan meyakinkan akan kelogisan doktrin-doktrin tersebut kepada umatnya. Dalam kesempatan ini kita berfokus pada doktrin akan ketuhanan Yesus, berlandaskan ayat-ayat Alkitab yang dipaksakan. Konsep ketuhanan Yesus adalah penetapan bapak-bapak gereja awal. Jadi jangankan 7 adik-adiknya Yesus, bahkan bapaknya Yusuf dan ibu kandungnya Maria pun tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan atau inkarnasi dari Tuhan. Muridnya Yudas Iskariot, saya yakin tidak akan berani menjual Tuhannya jika dia mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Dalam kesempatan ini kita tetap berpegang pada terjemahan Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). Berikut beberapa ayat yang dijadikan dasar para apologis Kristen untuk menuhankan Yesus. Pertama, mereka menuhankan Yesus dengan menggunakan kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan selanjutnya. Nampaknya kata firman di sini sangat istimewa karena mendiskriminasikan kata firman di ayat-ayat lainnya. Sekarang lihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-nya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3-nya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kalau istilah Arabnya dikatakan kun fayakun. Pada ayat 6-nya, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air dan untuk memisahkan air dari air. Jadi, firman Allah bukan cuma menjadi Yesus, tetapi firman menjadi terang, firman menjadi cakrawala, firman menjadi daratan dan lautan, firman menjadi tumbuh-tumbuhan, firman menjadi benar-benar penerang di cakrawala. Mestinya penerang cakrawala, daratan, lautan, dan selanjutnya menjadi Tuhan juga. Kita Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Sekali lagi, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat di atas menyatakan seluruh manusia yang menciptakan adalah Allah dengan firman-Nya. Jadi hanya omong kosong kalau firman menjadi Tuhan. Perhatikan kitab Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat tersebut sering digunakan apologis Kristen dalam menuhankan Yesus. Adalah trik usang yang sering digunakan yaitu penyesatan pandangan dengan menunjuk pada satu informasi dari tumpukan informasi atau menutupi informasi-informasi lainnya yang masih dalam satu konteks. Istilahnya cherry picking. Ayat-ayat berikutnya, ayat 31 sampai 38 menjelaskan fragmen kejadiannya yang menjelaskan arti ayat 30 tersebut. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 31-nya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Dijawab orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi sama seperti orang Nasrani saat ini, di mana dengan perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, menganggap Yesus adalah Allah. Hanya orang Yahudi saat itu dalam keadaan murka. Ini suatu penghujatan terhadap Allah kalau menurut pandangan orang Yahudi. Tapi orang Nasrani saat ini dengan keadaan suka hingga meyakini ketuhanan Yesus.
Kemudian ayat 35-nya, kepada siapa firman itu sampai, disebut Allah. Kemudian ayat 37-nya, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa. Ayat inilah yang menjadikan konteks dari pengertian ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, yaitu dalam hal pekerjaan, menyiarkan ajaran Bapa. Jadi sekali lagi Yesus katakan di ayat 38 ya, tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ayat inilah yang menjadi pengertian ucapan Yesus akan ku dan Bapa adalah satu, yaitu dalam hal pekerjaan, penyiaran ajaran Bapa. Ayat 22-nya pasal 17 Yohanes ya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sama seperti kita adalah satu. Itu ucapan Yesus di hadapan para muridnya. Jadi yang bersatu dengan Bapa bukan hanya Yesus, tapi kita semua. Pengakuan Yesus akan anak Tuhan sering dijadikan dasar akan ketuhanan Yesus. Perhatikan kitab Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Sebenarnya apa sih definisi anak Allah di dalam perspektif Alkitab Bible? Lihat Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi ke kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan selanjutnya. Maka dari ayat di atas, ya, ayat Lukas pasal 6 ayat 35, bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak Allah di dalam Bible tidak lain hanyalah seorang hamba Allah yang patuh dan taat kepadanya, berbuat kebaikan, melakukan kehendaknya, dan dikasihi oleh Allah. Dan jumlah mereka itu tidak terhingga. Perhatikan juga kitab Yeremia pasal 31 ayat 9. Tuhan berfirman, Efraim adalah anak sulungku. Kemudian kitab 1 Tawarikh pasal 28 ayat 6. Salomo, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Kemudian kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Bukan cuma Yesus yang menjadi anak Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengakui, menyebut nama Efraim, Salomo, Israel adalah anak-anaknya. Kemudian Yesus dikatakan roh Allah atau roh kudus berdasarkan kitab Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Apa maksud atau pemahaman Alkitab Bible untuk istilah Roh Kudus? Perhatikan kitab Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi yang dikatakan orang meninggal rohnya dicabut ya sama dengan pengertian roh dalam Alkitab. Roh Allah manusia hanya sementara sepanjang usia di dunianya. Perhatikan juga kitab Kejadian pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ayat ini menerangkan pengertian roh Allah oleh Fir'aun adalah orang yang berakal budi dan bijaksana seperti Nabi Yusuf. Kemudian perhatikan kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi dari ayat-ayat di atas, roh Allah itu adalah sebagai nyawa seseorang pada setiap orang atau akhlak budi pekerti yang baik menurut Allah.
Perhatikan kitab Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Konteks ayat Lukas 1 ayat 15 tersebut menginformasikan Yohanes atau Yahya bin Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus juga mulai dari rahim ibunya. Kemudian Yesus dikatakan bukan berasal dari dunia berdasarkan ayat Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Kalau kita perhatikan kitab Yohanes pasal 8 dari ayat 1, maka konteksnya adalah perselisihan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, ya ahli Taurat dan orang Farisi yang sedang mencoba Yesus. Berawal dari penyerahan wanita penzina untuk dirajam, sehingga perdebatan mengenai kesaksian akan kerasulan Yesus yang tidak mereka orang Yahudi yakini. Jadi masalah penegakan hukum, maksud Yesus pada Yohanes pasal 8 ayat 23 adalah ajaran yang dibawanya adalah ajaran dari Bapaknya yang di surga. Sedangkan kitab Taurat yang saat itu dipegang orang-orang Yahudi sudah tercampur tulisan manusia atau dunia. Perhatikan ucapan Yesus dalam Matius 15 pasal 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan juga ucapan doa Yesus kepada Allah dalam Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi jika kita perhatikan pasal 17 kitab Yohanes dari ayat 1, sangat jelas menggambarkan tentang pekerjaan atau ajaran, bukan membahas asal-usul pribadi atau jasmani seseorang, dalam hal ini Yesus. Kemudian mereka mengatakan Yesus ada sebelum Ibrahim berdasarkan ayat Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, tapi faktanya secara lahiriah jelas Yesus dikandung 19 bulan 10 hari lah kurang lebih seperti manusia, kemudian dilahirkan, hidup dan meninggal, jelas ada tanggalnya walaupun tidak jelas catatannya. Artinya secara fisik jelas awalnya dan jelas akhirnya. Jadi jika Yesus ada sebelum Abraham tentunya memiliki konteks yang berlainan. Perhatikan Yohanes pasal 8 ayat 58. Konteks ayat ini adalah pembangkangan orang Yahudi kepada Yesus yang selalu mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Kita langsung saja menuju kalimat yang serupa dalam kitab lainnya. Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 23. Tuhan telah menciptakan aku, Salomo, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Apakah Salomo juga sudah eksis sejak bumi belum ada? Tentu sudah, akan tetapi sekali lagi dalam perencanaan Tuhan. Begitu juga dengan Yesus dan manusia lainnya. Tuhan tentunya sudah merencanakan setiap ciptaannya sejak dahulu kala. Kita semua juga sudah ada sebelum bumi terbentuk, tetapi hanya dalam perencanaan Tuhan. Hal ini merujuk ke sifat kemahatauan Tuhan. Kemudian mereka mengatakan Yesus jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seluruh nabi dan seluruh rasul adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Karena berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Selesai. Kemudian mereka mengatakan Yesus adalah Masias. Perhatikan Markus pasal 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Masias. Masias arti sebenarnya adalah yang diurapi. Kebiasaan zaman itu setiap raja atau pemimpin jika akan diangkat maka diurapi dengan minyak, simbol peresmian, pelantikan lah. Namun umat Kristen mengartikan Masias atau Kristus dalam bahasa Yunaninya menjadi juru selamat, Mesias, penebus dosa. Terserahlah, cuma perlu diingat dalam Alkitab bukan cuma Yesus yang disebut Masias. Kores Kristus, lihat di kitab Yesaya pasal 45 ayat 1. Daud Kristus, lihat di Mazmur pasal 2 ayat 2. Juga ada di 1 Samuel 16 ayat 12. Juga ada di 2 Samuel pasal 5 ayat 3. Saul Kristus ada di 1 Samuel pasal 9 ayat 16. Ada juga di 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Kemudian ada juga di 1 Samuel pasal 15. Harun Kristus
ada di kitab Imamat pasal 8 ayat 12. Elisa Kristus ada di 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 39. Ahazia Kristus juga, Pasias di kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 7. Yerusalem, Masias, ada di Yehezkiel pasal 16 ayat 9. Dalam perjanjian baru sengaja ditulis huruf awal kapital Masias sebagai usaha atau trik mengesankan kepada umat manusia bahwa hanya ada satu Masias, yaitu Yesus. Terlalu mudah umat ini dikelabui. Kemudian dikatakan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Berdasarkan Matius pasal 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat ini dijadikan dasar untuk menuhankan Yesus, karena dia bisa mengampuni dosa. Sebenarnya ayat ini menggunakan kata diampuni. Artinya bukan berarti harus Yesus yang mengampuni. Perhatikan kitab Yohanes pasal 20 ayat 23. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dalam konteks ayat ini berarti seluruh murid-murid Yesus bisa mengampuni dosa orang. Kemudian ayat dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sering digunakan untuk membuktikan ketuhanan Yesus ayat ini. Pernyataan Alfa dan Omega, yaitu huruf awal kalau ke Latin A dan huruf akhir Z, teramat sangat ambigu, bermakna ganda, dan sangat sulit jika langsung diartikan sebagai Tuhan. Serupa penjelasannya seperti pernyataan poin Yesus telah ada sebelum Abraham jadi. Dan juga perhatikan ayat sebelumnya, Matius 22 ayat 12 ya. Tadi ayat 13 ayat 12-nya. Yesus mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Berarti Yesus juga orang upahan. Bagaimana ayat berikutnya, ayat 13, bisa jadi Tuhan? Tidak mungkin Tuhan diupah. Kitab Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 21-nya, ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemudian Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi dengan jelas Yesus saja menyuruh menyembah kepada Allah. Kok orang Kristen gitu malah menyembah Yesus? Kemudian ada seorang tokoh yang digambarkan dalam Alkitab Bible yang jauh lebih fantastis, yaitu Melkisedek. Terkisah dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 3. Ia, Melkisedek, tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, sedangkan Yesus masih harus keluar dari rahim seorang perempuan agar bisa dilahirkan ke dunia ini. Jauh lebih hebat Melkisedek. Kemudian ayat dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Orang Kristen seringkali menyodorkan ayat ini sebagai pembenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan membenarkan dirinya Tuhan. Yang lucunya, jika kita artikan Tuhan dalam pasal ini, cerita dalam pasal ini, posisi Yesus sedang mencuci kaki murid-muridnya. Pasal 13 kitab Yohanes. Lembaga Alkitab Indonesia LAI dengan sengaja merubah arti kata Kyrios dalam bahasa Yunani yang seharusnya diartikan sebagai Tuan atau Bapa berdasarkan arti katanya, malah diartikan menjadi Tuhan yang dalam bahasa Yunaninya dia Theos. Demi kepentingan teologis, para ahli bahasa di LAI membodohkan diri atau menipu umat. Kata Kyrios dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 11 dan 13. Kemudian kitab 1 Raja-Raja pasal 37. Untuk Daud kata yang sama tidak diartikan Tuhan tetapi Tuan, yaitu kata Kyrios.
Tetapi sekali lagi, para ahli bahasa delay membodohkan diri dan umat dengan kembali menggunakan kata Tuhan untuk terjemahan kata Kyrios. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 5 yang menjadikan kalimatnya lucu, yaitu jawaban Saulus. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Kalimat ini lucu. Lucunya si Saulus awalnya bertanya, "Suara siapa?" Kata pertanyaan, "Siapa?" akhirnya menjadi kalimat yang menjelaskan atau menebak-nebak Tuhan. Lebih lucu lagi akan menjadi pertanyaan, Tuhan kok disiksa Saulus? Kalau dalam King James Version, kata Kyrios diartikan Lord, Tuhan. Itu masih benar. Sampai delay jadi Theos, Tuhan. Kemudian ayat dari kitab Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat tersebut menunjukkan kekuasaan Yesus katanya. Ya, kata yang digunakan adalah diberikan. Kata diberikan artinya sebelumnya tidak memiliki kuasa, atau apakah artinya Tuhan bikin Tuhan? Ya kan, diberikan oleh Tuhan jadi Tuhan. Pada kitab Matius pasal 28 lengkapnya adalah cerita perkaburannya Yesus dari makamnya. Pada pasal itu diceritakan juga Yesus takut terhadap penguasa setempat menuju Galilea, kaburlah. Dan dalam perjalanannya ke Galilea, Yesus sempat menyogok serdadu yang menjaga makam Yesus untuk melepaskannya. Pertanyaannya, kuasa di bumi macam mana sampai kabur dan menyogok serdadu? Sekarang perhatikan fragmen dalam kitab Matius pasal 20 ayat 20. "Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya." Ayat berikutnya, kata Yesus, "Apakah yang engkau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ayat berikutnya, tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Ayat berikutnya, Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kau minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang siapa Bapakku telah menyediakan." Ayat ini jelas mengatakan Yesus tidak punya kuasa di sorga, titik. Kemudian ayat yang dijadikan dasar ketuhanan Yesus adalah pernyataan, sebenarnya kagetan ini, bukan pernyataan. Dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ada seorang pendeta malah mengatakan, inilah pernyataan keimanan terbesar dalam perjanjian baru. Begitu mudahnya seorang pendeta menipu umatnya, semudah umat Kristen ditipu pendetanya. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 28 itu adalah kagetan seorang murid Thomas. Si Thomas kaget kalau Yesus masih hidup. Bacalah kitab Yohanes pasal 20 dari ayat pertama. Ceritanya begini. Perhatikan Matius pasal 26 ayat 55 sampai 56. Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Ayat 26-nya. "Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri." Pada saat itu terjadi penangkapan Yesus di tengah-tengah para muridnya, dan semua murid Yesus melarikan diri. Selanjutnya di tempat persidangan Yesus oleh para ahli Taurat dan tua-tua dikisahkan dalam Matius pasal 26 ayat 66. "Bagaimana pendapat kamu?" Maksudnya ini ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka menjawab dan berkata, "Iya," maksudnya Yesus harus dihukum mati. Matius pasal 26 ayat 69-nya. "Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman." Jadi Petrus, salah satu dari murid Yesus, mengetahui bahwa Yesus akan divonis mati dengan disalib.
ayat 75-nya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi dan menangis dengan sedihnya. Petrus meninggalkan tempat di persidangan dengan mengetahui bahwa vonis terhadap Yesus adalah mati disalib. Dalam kitab Matius pasal 25 ayat 55-nya, ya, di tengah-tengah langsung, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Jadi para ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi cukup mengetahui siapa saja murid-murid Yesus, sehingga seluruh murid-murid Yesus menghilang dalam beberapa waktu dengan pengetahuan bahwa Yesus akan divonis mati dengan disalibkan, yang kemudian tentunya informasi ini sampai kepada seluruh murid-murid yang lain termasuk Thomas. Dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 dikisahkan bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini di kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 ya. Jadi sekali lagi ringkasnya, para murid-murid Yesus itu mengetahui bahwa Yesus telah mati disalib dan mereka para murid bersembunyi mengurung diri karena takut kepada penguasa Yahudi setempat. Dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Pertama Yesus menemukan murid-muridnya setelah disalib, hanya Thomas yang tidak ada atau belum bertemu Yesus. Makanya di ayat berikutnya Thomas kaget atau belum percaya kalau Yesus masih hidup maksudnya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas pakunya pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apa yang dipercaya? Oh, Yesus masih hidup karena dia emang sudah divonis mati, yang dia tahu. Dengan keyakinan bahwa Yesus telah divonis mati dengan disalib dan desas-desusnya, Thomas tidak percaya jika Yesus itu masih hidup yang telah dilihatnya oleh murid-murid yang lain. Makanya Thomas dalam ayat berikutnya mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan belum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apakah yang dipercayai Thomas? Bukan keimanan atas ketuhanan Yesus, tetapi Yesus benar enggak masih berupa daging dan tulang. Karena kalau dia sudah mati, ruhnya tidak berdaging dan tidak bertulang. Maka dilihat tangannya dan dicucuk lambungnya Yesus. Perhatikan Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 39. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyatakan bahwa mereka melihat hantu. Dikira Yesus itu hantu karena udah mati dihukum salib. Ayat 38-nya, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ayat 39-nya, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat kepada aku. Demikian cerita sesungguhnya. Dan kalimat ucapan Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku, adalah kagetan Thomas menyebut nama Allah dan Tuhannya. Karena ternyata Yesus benar-benar masih hidup, masih berupa daging dan tulang. Tidak seperti yang Thomas ini anggap selama ini, mati di kayu salib. Demikian penjelasan kami mengenai pemaksaan ayat-ayat Alkitab yang dijadikan dasar ketuhanan Yesus. Berikut ini kami menyampaikan kesaksian-kesaksian akan kerasulan Yesus. Oke, setelah kita sanggah semua ayat-ayat Alkitab Bible yang dijadikan dasar akan ketuhanan Yesus, berikut ini kami sampaikan dasar-dasar dari Alkitab Bible juga yang membuktikan bahwa Yesus hanyalah seorang manusia yang menjadi nabi atau rasul. Melalui Alkitab pula kita dapat hadirkan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di sekitar Yesus, bukan kesaksian-kesaksian orang hidup ribuan tahun setelah Yesus, seperti umat Nasrani saat ini. Juga kesaksian Yesus sendiri dalam Alkitab bahwa dia seorang nabi dan kesaksian Allah akan keesaannya.
Pertama adalah kesaksian orang di sekeliling Yesus, bahwa Yesus adalah seorang manusia yang menjadi nabi dan rasul. Perhatikan kitab Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak di Yerusalem itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Kemudian perhatikan kitab Markus pasal 14 ayat 65. Seorang imam besar dalam sidang pengadilan yang sedang mengadili Yesus berkata kepadanya, "Hei Nabi, coba terka." Disebut Nabi Yesus. Perhatikan juga kitab Lukas pasal 28 ayat 19. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Mereka di sini adalah murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke kampung Emmaus, menyebut Yesus sebagai seorang nabi. Perhatikan juga kitab Yohanes pasal 7 ayat 40. Beberapa orang di antara orang-orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Jadi orang-orang yang ada di bait Allah, termasuk orang Yahudi, mengatakan Yesus benar-benar seorang nabi. Perhatikan kitab Yohanes pasal 9 ayat 17. Lalu mereka berkata pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya orang buta ini, "Ia adalah seorang nabi." Seorang buta yang baru disembuhkan Yesus menyebutnya nabi, bukan Tuhan. Demikian kesaksian orang-orang yang berada di sekeliling Yesus, dan semua ada tercatat di dalam Alkitab Bible. Kemudian kita sedang menuju kepada kesaksian Yesus sendiri akan kenabiannya di dalam Alkitab Bible. Perhatikan juga kitab Markus pasal 6 ayat 4. Hipnotik dengan Matius pasal 13 ayat 57. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri." Perhatikan kitab Lukas pasal 4 ayat 24. Sinoptik dengan Markus pasal 6 ayat 4. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Perhatikan kitab Yohanes pasal 4 ayat 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya. Yesus bersaksi untuk dirinya sendiri. Demikian kesaksian Yesus sendiri dalam Alkitab Bible tentang kenabiannya. Kemudian kita menuju kesaksian Allah akan keesaannya. Perhatikan kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. "Dengarlah hei orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Perhatikan kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. "Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia." Perhatikan kitab Ulangan pasal 4 ayat 39. "Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah yang di langit, di atas dan di bumi dan di bawah, tidak ada yang lain." Perhatikan juga kitab Yesaya pasal 43 ayat 10. Selanjutnya, "Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Perhatikan kitab Yesaya juga pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku." Bukan Yesus. Perhatikan kitab Yesaya pasal 45 ayat 5. "Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain kecuali aku, tiada Allah." Demikian kesaksian Allah akan keesaannya. Kemudian kita menuju kesaksian Yesus bahwa dirinya adalah hanya utusan Rasulullah. Perhatikan kitab Yohanes pasal 12 ayat 49. "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku." Sekali lagi, yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Perhatikan kitab Yohanes pasal 17 ayat 8. "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Perhatikan kitab Yohanes pasal 8 ayat 16. "Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan yang mengutus aku." Oke, jelas sudah bagaimana ayat-ayat Alkitab Bible menegaskan bahwa orang-orang di sekeliling Yesus menabikan Yesus
menegaskan Yesus sendiri menabikan dan merasulkan dirinya, dan Allah mengesahkan dirinya. Mencintai, menghormati Yesus adalah kewajiban kita semua. Namun, menuhankan Yesus adalah dosa yang tidak terampuni. Demikian sahabat materi kali ini. Jika ada yang salah atau mau dikomentarkan, silahkan komen di ruang komentar di bawah ini. Insya Allah kami tanggapi apapun pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.